teh dulu ya pagi-pagi ya. Ini adalah salah satu saat yang paling damai menurut Manda. Ketika suami udah kerja, anak-anak udah sekolah, rumah itu kayaknya tenang banget. Bukan berarti saya nggak mensyukuri keberadaan mereka ya pemirsa ya. Cuman kan kadang-kadang sebagai ibu rumah tangga kita butuh lah ya saat-saat seperti ini. Kita menikmati kondisi rumah yang bersih. Coba kalau udah ada anak sama suami, aduh. Pulang kantor, baju lepas sana, tas kantor taruh berantakan. Jadi biarkan saya menikmati pagi hari ini dengan penuh kedamaian dan juga pemirsa di rumah. Mari kita nikmati pagi hari ini dengan penuh kedamaian. Ini adalah salah satu apa ya? Bisa dibilang momen yang paling membahagiakan. Maaf nih. Tenang. Gue bantuin. Mbak, punya gas gak mbak? Waduh, bukan cuma gas, yang habis tuh minyak, telur, tepung, terigu, mie instan. Terus kalau misalnya itu ada apa lagi ya, kue atau apa gitu, bisa nggak? Atau teh kopi? Kalau bisa warung sembako punya nggak di sini? Cici, jualnya murah lah, Cici. Beneran. Saya nggak jualan sembako, saya jualannya DVD. Ini ada apa sih sebenarnya? Ini siapa? Ini temen gue. Terus kenapa lu berdua pakai celemek kayak berantakan gitu? Habis ngapain bangun rumah? Kok bangun rumah pakai celemek gimana sih lo? Ya habis ngapain, ada apa sih? Ini kita lagi siap-siap. Mertuaku mau datang. Aduh, ya ampun, Wendy. Tuh. Ibu. Ibu sabar. Enggak. Nah, emang ya udah sebentar. Ibu sabar ya. Ibu mertuanya mau datang. Mertua mau datang. Telur habis, semuanya habis. Oke. Air habis. Benar. Oke. Sebentar. Kalau mertua mau datang panik wajar. Saya pun tapi kalau lu apa hubungannya? Sebentar. Ya. Ini kan jelas mertuanya mau datang. Ada hubungannya dong. Taruh. Yang mau datang Mertua situ kan saya. Iya. Yang nggak punya telur, minyak. Kenapa lu yang panik? Iya kenapa ribet? Iya kan lo temen gue. Kalau terjadi apa-apa sama mertua lo, terus lo harus kenapa-napa, gue juga yang nganterin ke pengadilan. Iya, tapi gini. Iya kan? Sebentar, sabar semuanya. Saya lagi menikmati hari saya dengan tenang, kemudian kalian berdua datang. Tapi bentar lagi dia mau datang. Tapi emang sih kita kadang-kadang kalau misalnya mertua mau datang gitu pengennya rumah kondisinya sempurna. Apalagi kalau perempuan kadang-kadang kan kalau ini nggak ada itu nggak ada. Kamu gimana sih? Kamu bisa ngurus rumah dengan baik nggak sih? Curhat ya? Begini aja deh. Daripada ribet mendingan gue telepon mertua lo. Loh, jangan dong. Wendy, kan belum siap ini tuh jadian. Kok jadi teleponin aja delivery makanan? Delivery makanan. Jangan telepon. Aduh. Delivery makanan aja. Gak usah mertua lo, belum tentu demen. Lu ngapain sih bawa mertua lu kesini? Lu berdua pulang di sono. Halo? Lu ngapain telepon mertuanya kesini? Kenapa, Wen? Kok suaranya kayak deket banget ya? Wen, ada apa? Tante jangan diangkat dong. Loh, kenapa nggak diangkat? Telepon bunyi itu ya harus diangkat, masa nggak diangkat sih? Maksud saya telepon biar tante nggak datang ke sini. Kok tante udah ada di sini? Ya itu terjadi di ibu kota bukan? Iya bu. Yang ditelepon udah di depan Boleh mata. kan udah hadap-hadapan ditutup aja teleponnya mahal pulsa Oh mahal. iya betul, pulsanya Ya, mahal. Mama. Tunggu bentar. Sayang. Oh iya. Selfie dulu. Iya, sama mama. Oh, diajakin selfie. Iya, mama. Mama haus nggak? Katanya masalah. Tapi kok pada selfie berdua? Ya udah. Mama haus. Haus. Duduk aja dulu, Haus duduk aja. banget. Haus banget tuh. Aduh, gue dijubit. Gila, ini bener. Ya, Mbak sampai tumpah. Ya, haus banget. Itu ada minyak ada di situ. Udah tenang aja. Yaudah pemirsa saya urusin. Ini kenapa lu ribet di rumah gua sih semuanya? Sebenarnya kalau ada tamu itu memang harus dipersilakan duduk iya, dan iya. dikasih minum. Oke, Ini silakan. kok dia lu kenapa? Kenapa? Enggak, yaudah, lagi main baca emang aduh. Yaudah pemirsa. Nanti kita urus dulu yang urus satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi bahas ini. Lu ngapain sih pemasaran? Basa-basi, mohon maaf ya atas kerusuhan di pagi hari tadi karena itu sebenarnya kita memberi gambaran umum. Biasanya entah kenapa ini coba ya bener atau enggak, biasanya kalau mertua mau bertandang ke rumah itu yang panik menantunya.
berusaha buat membuat semuanya nampak sempurna supaya nggak dikomentarin. Apakah betul itu terjadi? Iya. Iya, Iya. memang. Nah dulu waktu Mbak Dona juga jadi posisi menantu, apakah seperti itu juga? Ketika mertua mau datang, aduh apa nih ya, pokoknya jangan sampai ada hal-hal yang tidak mengenakan gitu di hatinya. Enggak sih, normal aja seperti biasa ya kan, karena pada dasarnya kan kebersihan, kerapihan, serta keindahan rumah itu selalu aku jaga. Jadi gitu. sesuai dengan apa kemampuan serta situasi dan kondisi serta waktu yang aku ada aja. Jadi nggak dilebih-lebihkan. Nggak dibuat-buat Nggak gitu ya. dibuat-buat. Bukan cuma hanya mama yang datang ke rumah, siapapun yang datang ke rumah harus nyaman gitu. Intinya gitu. Intinya gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau lagi berantakan kan kita pasti lebih ekstra ketika yang mau datang itu mertua atau orang lain. Pasti akan lebih ekstra dibanding yang datang keluarga sendiri. Ya sih, biasanya kan beda-beda sih. Ada menantu atau anak yang tipenya ingin servis orang tuanya lebih dari apa yang dia servis ke Lebih ke arah anak-anak apa situ ke ya. suami ya kan. Ada yang menantu cuek. Kalau Visa tuh orangnya apa adanya gitu. Dan Jadi untungnya apa mamanya adanya juga- tapi secara hati dia lebih daripada melayani minuman apa makanan gitu. Enggak, karena mama juga orangnya santai gitu. Jadi kalau ke rumah tuh bukan namu, mama menganggap kayak rumahku rumah sama Ricky ya, sendiri. emang ya ida gitu. Jadi mau ngambil minum ya mau ngambil apa, ya Silakan harus yang aku sendiri. mau apa, mau apa nggak gitu. Dia mau minum ya udah minum, mau ngapain ya ngapain gitu. Jadi dia lebih santai. Jadi Benar, kita juga nggak benar. tertekan atau nggak dibuat-buat gitu loh. Yang penting kan hatinya menerima kedatangan kita, itu yang penting. Iya, Itu loh benar. Wen, lu Mau banyak makanan tapi kita juga cemberut-cemberut di belakang. Iya, Kan juga benar. nggak enak Benar, kan. benar, Rumah benar. bersih, makanan banyak ya. buat nggak? permen dan sebagainya kalau Hatinya nggak tua terima. ini lu nggak Tapi dalam enggak hati ada- oke, pulang nggak pulang nggak Iya. pulang nggak. Ya kan kita nggak tahu juga Mbak Dona isi hatinya. Kelihatan lah Kelihatan dari raut wajah lu tadi. Kelihatan lu nggak senang. Sorry tuan rumah kan bukan saya cuma tetangga nih. Oh, kamu tetangga di sini. Saya tetangga Oke, tuh oke. kan permanen. Ya kalau nenek-nenek kan boleh dong agak-agak lupa-lupa nggak Benar, gimana nggak apa-apa. gitu. Tapi ngomong-ngomong memang kecenderungannya selalu wanita ya. Yang bersih-bersih, yang takut kalau mertua datang terus ada komentar negatif. Iya ya nggak tahu ya. Mungkin kalau dari segi aku nih, kalau mertua, istilahnya kalau aku kan cewek gitu. Nah, pikiran banyak orang tuh gini, gila ya nih, anak mantu gue masa rumahnya nggak diberesin apa-apa kan gitu kan nggak enak gitu loh. Lebih kalau karena misalkan tanggung kita jawab ngurus rumah tangga itu kan biasa lebih ke perempuan. iya gitu. Itu dia. Karena untuk kenyamanan anaknya dia juga, untuk kenyamanan cucunya juga gitu, untuk kenyamanan akunya juga, intinya kan gitu. Tapi kan berarti ini kan sebenarnya secara tidak langsung terjadi sebuah apa ya, sebuah chemistry yang ya udah nggak apa-apa, anggap aja rumah sendiri, jadi ambil minum. Jadi dari pihak mertua pun nggak merasa tersinggung kayak, ih kok gue Iya, nggak diambilin Nggak minum nawarin, sih? Iya. Iya, kalau aku pengalaman aku punya menantu Ini kan baru satu nih baru satu pengalaman nih. gitu. Jadi semuanya apa adanya gitu. Apa adanya, nggak dibuat-buat. Yang penting begitu aku datang ke rumah tuh atas izin ya kan. Oh, Kalau tetap harus diizinin izin? iya dong. Bagaimana Dan siapa tahu nggak di itu rumah. rumah mereka gitu. Ya siapa tahu nggak di rumah. Iya, siapa tahu nggak di rumah. Tapi ini Iyalah harus tapi minta atas izin. izin, Loh, karena kan karena- bertamu bukan mau ngerampok. Jangan gimana sih lu? Siapapun yang ke rumah pasti kan nanya lagi di rumah nggak, aku kesana ya kan pasti gitu nggak tiba-tiba yang dok. Iya dong. Tapi jangan salah. Nah, ini kan berarti harus dipelajari karena ada yang karena menganggap itu rumah anaknya, toto main datang aja. Jadi berarti dari sebagai mertua tetap menghormati adanya privasi dari si anak Oh dan ya mantu. kalau aku selalu ya deh, aku selalu bilang dia ada di rumah nggak, ibu mau ke situ gitu, ada mah oke gitu dateng. Dan Ricky pun begitu ke mamaku gitu. Ricky juga kalau di rumah mamaku nggak yang bertamu gitu. Mamaku juga yang kalau mau tidur ya tidur, nggak harus yang nemenin mama ngobrol apa enggak, dateng ngambil Makanya makan kenapa minum. akhirnya jadi lebih nyaman Iya suasananya. gitu. Hampir sama persis seperti gue sama mertua gue. Karena makanya pertanyaan gue itu, apakah kecenderungannya selalu wanita? Kalau gue mertua gue datang yang nggak ada treatment khusus harus Iya. wah rumah harus rapi segala macam karena mereka memang Kalau lu mertua nggak lu ribet. dateng mertua lu datang, selamat pagi Wendy, pagi ma, iya ma. Oh, Oke, enggak. eksperimen tes gitu loh ya. Iya enggak dong, sorry mertua datang Lu pergi? enggak lagi ngepel sama nyapu ya enggak lah pokoknya ya karena mungkin udah santai banget Iya, sih sama iya, mertua iya. gitu Emang jadi bener, enak lebih enak yang kayak gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan sekarang aku tanya nih, menurut Mbak Dona dulu, mau dipanggil Mbak Dona atau Nana? Karena sekarang sama cucunya dipanggilnya Nana, bukan Ini. nenek. Boleh deh dipanggil Nana. Nana aja ya, menurut. Ya, oke, sekarang menurut Nana. Lu kenapa? Dia nggak mau dipanggil nenek. Cocok dong, iya dah masuk ya Allah wajah kayak gini nenek nih maaf nih nenek
nenek. Cocok. Ini Nana. Nggak boleh gitu, umurnya masih 20. 20 apa? Emang nasibnya aja tua mukanya ya Bu ya. Nah jadi kalau menurut Nana ini sosok mertua seperti apa? Menurut ilmu GR? Menurut ilmu GR aku termasuk mertua yang easy going. Easy going? Terserah menantu aku mau menentukan atau mau beraktivitas seperti apa. Terus aku mertua yang sangat penyayang sekali sama menantunya. Narsis banget ya. Loh, kan versi GR. Kan pertanyaannya dari lu. Mau versi GR apa mau versi humble? Iya, iya, Tergantung. Nanti Versi GR, Iya, versi benar. GR. Terus Masih panjang mah? mertua Masih. yang- Kayaknya masih banyak. Kayaknya kalau versi GR ada 20. Satu jam ini nggak habis, nggak listnya Tiga panjang. aja. Ya Versi udah, GR tadi tiga. 3 itu ya. Oke. Oke, silahkan diklarifikasi. Kamu merasa seperti itu nggak? Versi apa nih? Jujur apa versi Versi bohong? jujur, kan habis versi GR disuruh versi jujur. Kalau buat aku yang pertama modern gitu. Bukan mertua yang kolot gitu kan, ada mertua yang Emang definisi mertua kolot kayak apa sih? yang Ini baru mau. ini yang kayak misalkan dari teman-teman aku bilang iya nih apa ngatur banget gitu sampai urusan udah tinggal sendiri juga masih aja diaturin gitu atau misalkan apa terlalu ikut campur nih gue pusing kayak gitu-gitu. Kalau mama tuh yang mamaku sama mamaku sama Madonna sama gitu, mereka menjadikan anak menantunya itu sebagai sahabat gitu. Jadi kalau Sebagai apa-apa sahabat. itu yang buat aku modern gitu. Oke. Jadi kalau ada apa-apa tuh salah deh kayaknya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita justru yang mam begini. Jadi kita yang nongkrong, ngopi gitu-gitu. Bahkan aku dikenalin sama teman-temannya mama. Salah sih kayaknya ya kita agak Enggak gini. Oh, enggak. Sekarang kita Tadi bilang nanya, gini sama lu Cipan. tipe menantu kayak apa? Kamera buat dia, suruh ke mertuanya. Bener nggak tante kasih tahu ya? Coba dikenal nggak mukanya atau Silakan dikasih yang- tante langsung aja telepon ke sini mama kok manggilnya tante mama. Silakan langsung aja telepon nomor di bawah ini mama klarifikasi bener nggak aku itu menantu yang ya seperti itu. Memang kita harus menghormati privasi masing-masing karena ketika merasa memiliki apa ya kayak sebuah kuasa untuk ikut campur terhadap rumah tangga anak pasti akan jadinya ada konflik di Iya, situ. benar. Kalau buat aku justru bukan hanya mertua sama menantu, bahkan mama aku pun sama aku semenjak aku nikah udah nggak bisa yang ikut campur tangan apa-apa, iya dong gitu, udah harus Betul, mandiri ya udah setuju, itu urusan setuju. kamu sama Ricky gitu. Benar. Itu samanya mamaku sama mama gitu, jadi kita santai dan modern. Oke. Enak ya? Ini Wendy kayak pengen nanya sesuatu. Iya. Tapi sebelum Wendy nanya, aku pengen kasih tahu juga ke pemirsa kalau pengen telepon dan langsung ngobrol nanya soal hubungan menantu dan mertua, silakan langsung aja telepon ke nomor 021-791-87-700. Oke, silakan nomornya ada di bawah ini. Oke. Kamu mau nanya apa? Nah, ini kan kayaknya kelihatannya harmonis Nah, banget. itu kan kelihatannya. Seru banget. Betul. Seneng banget. Tapi yang namanya anak-anak bisa naik sepeda aja ada proses belajar. Ada jatuhnya. Betul. Ada sakitnya. Orang bisa sampai tersenyum atau ketawa terbahak-bahak pasti ada proses diem dulu. Betul. Kalian berdua pernah gak mengalami momen itu? Sebelum mencapai titik sekarang nih. Aku dulu, mama dulu. Bebas. Kalau aku- Silakan dari mbaknya dulu deh. Saya nggak ada hubungannya. Salah. Silakan. Kalau mbaknya ini prosesnya adalah kan dia itu. pedagang. Oh, salah ya. Oh, dia pedagang. Iya, pedagang. Ya kan? Jadi kita dia hitungnya untung prosesnya adalah rugi. ngasih dulu, ya kan lu pasti ngasih Benar. dulu mertua lu kan Begitu untuk dia ngerasa ada mendapatkan- cuannya, baru gue kerok. Iya, itu kalau dia Curhat banget. Tadi lu lupa tuh bilang sama mertua lu yang Mertua itu. gue juga pedagang. Oh, gitu. Maaf, ini bukan ngebahas dengan saya, Ibu. Mbak Dona, ini Fokus. masalah Mbak Dona. Kalau Ayo, aku- dari Mbak Dona dulu. Apa ya? Dari mulai ketemu Visa hari pertama sampai hari ini istilahnya nggak ada satu proses untuk pendekatan, adaptasi atau apa segala macam. Aku langsung sayang, langsung jatuh hati dan langsung dapat chemistry-nya sampai hari ini. Kok bisa ya? Iya, kadang-kadang kan Kita butuh waktu. pernikahan anak pertama, Nah, cowok. betul. Ini secara maaf, secara genetikal kadang-kadang kecenderungannya adalah kalau anak laki-laki pasti lebih dekat dengan ibunya. Betul. Anak perempuan lebih dekat dengan prianya. Itu secara ayahnya Bapaknya. secara genetikal. Anak pertama langsung ketemu sama seorang wanita. Terus Mbak Dona tiba-tiba nggak ada proses yang Pasti Ini. ada dong. Awal-awal mungkin proses kayak adalah kesalahpahaman atau mungkin mulai ada perbedaan pendapat. Itu dan itu kan wajar terjadi Sampai sebenarnya. sekarang belum ada kali ya, alhamdulillah Atau ya Rabbil jangan-jangan- alamin. Karena gini,
Aku ini tipe orang yang ingin mengalami hal di dunia ini yang sepatutnya dialami oleh manusia secara bertahap sampai kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Dari SD aku pengen SMP, dari SMP aku pengen SMA, SMA kuliah, dari kuliah pengen menikah pengen punya anak pengen punya cucu gitu, dan punya menantu, terus punya cucu. Ya otomatis pas dapat punya menantu kan anugerah buat aku. Jadi aku bersyukur sama Allah dikasih anugerah seorang anak perempuan ya kan. Dan jadi apa ya? Jadi rasanya ya karena kebahagiaan itu akhirnya keluarnya menjadi hal yang positif juga. Mungkin kali ya. Oke. Dan aku sih Terhenyak loh. Aku terhenyak loh beneran lu. Betul. Mau nangis nggak? aku Aduh. ngerasanya Tisu justru sendiri. aku ngerasanya justru kalau mama kan anaknya dua-duanya laki kan, Vicky sama JJ. Justru gara-gara aku ada jadi menantu, Ini lagi ngomong. aku ada jadi menantu, mama tuh kayak punya anak Sabar. cewek justru. Jadi kita suka pergi kemana-mana gitu. Jadi nggak ngerasa kayak menantu sama mertua. Masa iya sih hubungannya harmonis banget tuh ya? Ada yang berantem sebenarnya. Oh Mbak Ajeng, maaf ya, kita lagi asik ngobrol. Makasih lo udah datang lagi. Yaudah Pak, cuci mobil aja di depan ya Pak. Oke. Iya lagi gue. Ini Mbak Ajeng. Nih tetangga aku juga psikolog. Kajeng mau duduk mana? Di sini? Di sini boleh. Tapi enggak, memang gini, sebenarnya kenapa kita pilih narasumber kita, dua bintang tamu ini, mertua dan menantu, karena kita ingin apa ya, kayak mematahkan sebuah pendapat kalau kayaknya kalau mertua sama menantu itu tengah-tengahnya nggak bisa dan tapi versus. Entah kenapa kok yang berkembang di masyarakat seperti itu. Tapi kita melihat mereka kok kayaknya Harmonis akur, banget ya. Apa karena depan kamera atau memang karena mereka Makanya jawaban-jawaban Mbak Dona membuat gua terkaget-kaget. Luar biasa loh dia. Keren. Beneran gak res. Kecuali jawabannya res ya. Tadi tuh kalau analisa aku ya, justru karena mungkin karena Nana bilang dia ingin menikmati prosesnya. Jadi ketika friksi itu terjadi pun dia menikmati. Betul. Oke, ini adalah bagian dari perjalanan hubungan saya dengan Ya tapi maksud aku menantu. gini loh, namanya kehidupan kan nggak mungkin kita selalu merasakan sesuatu yang bagus Betul, terus kan, ya, betul. pasti ada lah. Tapi amin jabang baik sampai sekarang alhamdulillah kan belum gitu. Jadi kalaupun ada proses misalnya ada proses Beda pendapat atau beda gimana? pendapat, ya kita mesti aware dulu nih. Oh ini kita udah mulai pendapat, diomongin aja, gitu ya. Oh, Insya iya, Allah intinya ya. tuh, intinya Itu kalau sih kita sih itu konsep diomongin. aku sih itu aja, diomongin aja gitu. Iya. Ngerti nggak? Sehingga kita tahu apa maunya dia, apa maunya aku gitu. Oke. Mudah-mudahan hal itu bisa dijalanin sama aku. Gitu. Tapi sudah dari awal udah ada kesepakatan. Artinya, Belum. Maksudnya gini. Maksudnya diomongin di awal gitu ya. Maksudnya diomongin di awal gini. Nanti kalau kita ada masalah, mama nggak suka sama kamu, nggak apa-apa ya, mama tegur kamu ya. Ataupun sebaliknya. Udah ada Belum, dijalanin gitu aja. Dijalanin Karena gitu. semuanya ngalir begitu aja. Karena dengan hati yang jernih, dengan hati yang tulus dan ikhlas, pasti itu akan terjadi hal-hal yang baik ya. Betul Jadi sekali. ingat semua ya. Wendy terutama buat Wendy. saudara. Terutama buat Wendy. Lu ngapain sih Wendy? Enggak, gua terkagum-kagum loh dengan Lu sosok seneng ya Mbak Dona punya Aruf mertua pada kayak hari gini, ini seneng. luar biasa. Aduh, pada kemarin enggak ya? Enggak. Oke, baik. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi sebelum kita hooker nih, sebelum kita iklan, aku mau nanya. Iya. Dari 10 hubungan mertua dengan menantu, berapa banyak yang bisa seharmonis ini dalam kehidupan nyata? Kayaknya cuma Pasti banyak. 30% ya. Cuman 30%, Iya. berarti 70% itu berkonflik Iya, biasanya. biasanya Oke, itu yang akan berkonflik. kita bahas nanti. Yes. Tapi seperti biasa, Wendy ya kalau pakai kacamata kan selalu pinter. Ya. Dia punya quote sesuatu untuk Baik, pemirsa. tolong dicamkan baik-baik, semoga Anda mengerti dengan kata-kata saya. Kalau lu gagal dapetin hati gebetan, coba dapetin hati orang tuanya. Kali aja berhasil, berpikir pintar dong makanya. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa ini. Pemirsa Bahasa Basi, kita lagi ngomongin soal hubungan menantu dan mertua. Ini sebenarnya sebuah hubungan yang lucu sebenarnya. Disuruh anggap anak sendiri, tapi masalahnya baru ketemu pas udah gede. Jadi secara bonding dan spiritual itu kan pasti ada perbedaan. Makanya kenapa suka terjadi intrik-intrik dan friksi-friksi seperti itu. Betul, nggak cuma anggapan bahwa ya udah anggap anak sendiri. Kadang-kadang kan juga kan begitu pernikahan terjadi kan
aku adalah ibumu juga, Nak. Makanya kenapa kita panggilnya mama juga, Bener. papa juga. Cuma kok kadang-kadang ada suka rasa nggak enak ya, terutama lebih sungkan. sungkan Betul. dari mantu perempuan untuk misalkan minta tolong sama mertua perempuan. Iya, dan kadang-kadang juga kan kita istilah gini, sama anak sendiri aja kita suka marah, masa sama dia nggak marah gitu kan, mereka bukan bagian dari, istilahnya bukan darah daging kita gitu kan. Nah, kalau sama anak sendiri kan kita bisa, kamu nih gimana sih naruh sembarangan. Nah, kalau sama menantu kayak gitu, waduh, entah kenapa potensi tersinggungnya lebih tinggi. Tapi itu wajar sebenarnya. Wajar dong, sensitivitas antara mertua sama menantu itu sangat wajar. Kan disuruh anggap anak sendiri. Berarti konsep anggap anak sendiri sebenarnya nggak bisa. Atau mungkin tertekan karena harus menjaga-jaga, akhirnya tertekan malah meledak gitu. Nah, bukan? kadang-kadang bisa begitu. jadi kan kadang itu akumulasi kan, akumulasi dari tahan misalnya, aduh nih gimana sih nggak bisa beresin kamar, misalnya kalau masih di Pondok Mertua Indah tuh, kadang-kadang kan kita bisa lihat kesehariannya seperti apa, misalnya cara makannya, cara misalnya meladeni suami atau Nah, pasangan, nah. ya itu biasanya orang tua tuh, duh nih gimana sih, harusnya nggak gitu, ada rasa bertahun-tahun punya anak sampai besar yang sudah ada ritualnya tuh kan ya, misalnya kalau makan pagi harus apa, bagaimana. Sementara kan bisa jadi pasangannya tidak seperti itu. Ya Itu kan? kenapa konflik sering terjadi. Benar. Kalau misalkan satu atap, konflik emang rentan lebih besar terjadi. Kita Jelas. kadang-kadang pisah rumah aja masih Masih suka ada. terjadi. Mm-mm. Tadi banyak bilang dari 100%, 30% doang yang harmonis. Iya. 70% itu biasanya pasti konflik. Top 3-nya apa? Gara-gara Bukan apa? konflik yang terbuka ya, tapi Biasanya Iya. konfliknya memang tertutup, jarang Iya, konflik terbuka. jarang kan Diem-dieman, konflik Nar, terbuka. diem-dieman. Ah. Disimpan. Betul, ngomongin di belakang biasanya. Ember. Buat Itu dipakai loh. nanti tahun Iya. baru. Tuh kan. Kalau nggak lebaran ya. Bener. Kita tunggu Buat berarti pas tahun baru siapa maaf-maafan tahu ya. ya. Coba kita tanya, ibu-ibu yang sudah punya menantu, kalau kesel sama menantu, berani ngomong depan menantunya, kamu ini gini, berani? Berani. Nggak ada yang berani, banyakan nggak berani. Karena takut nanti jadi berantem. Jadi memang nomor satu masalah antara mertua dengan menantu itu adalah masalah komunikasi. Lagi-lagi masalahnya di komunikasi. Komunikasi semua itu ada hubungannya. Tapi sebenarnya yang paling penting kalau aku bilang tuh kalau kita lagi ngebahas sesuatu pun aku nggak pernah menggurui loh. Kamu Iya, mesti itu. begini loh, kamu mesti begitu. Kamu kalau lagi gini, kamu mesti gini. Nggak, kita menceritakan aja pengalaman kita, Iya. gitu kan. Terus nanyain masalahnya apa. Oh, waktu itu kalau aku begini. Lebih ke sharing berarti. Jadi Apa? sharing. Walaupun apa yang kita alami belum tentu dia alami Iya, gitu. iya. Dan nggak- Aku bukan dia bukan aku gitu. Tapi paling enggak dengan cara kita berkomunikasi kan istilahnya hati terbuka, pikiran terbuka, kitanya jadi enak, jadi mungkin masalahnya akan lebih sedikit selesai mungkin ya. Lebih sedikit selesai. Iya dong, masalah kan nggak ada yang pernah selesai seumur hidup kita, selalu masalah. Dan jangan hanya dari mertuanya aja kalau kata aku, misalkan aku sering ngobrol sama teman-teman aku, iya nih mertua gue begini, mertua gue begitu. Jangan hanya dilihat dari sudut pandang mertuanya aja, kita jadi menantu udah bener atau belum gitu loh. Dan dari introspeksi diri gitu loh. Pasti kan ada alasan kenapa nih mertua gue begini, kan kita juga harus introspeksi diri gitu loh. Kalau kita udah melakukan yang terbaik, mertuanya begitu, ya udahlah ya gitu loh. Sebagai anak, bukan hanya sebagai menantu ya, sebagai anak kan kita memang harus bukan lebih sabar ya, harus lebih menurut Nauin. apa kata orang tua kan, karena mereka memang lebih banyak pengalaman, lebih tahu banyak tentang pernikahan gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai menantu dikasih tahu, ya iyain aja. Toh Ya. memang siapa tahu memang benar Tunggu gitu sebentar, loh. diiyain aja. Masalah dijalanin atau enggak urusan ntar. Oh enggak, maksudnya diiyain aja tuh. Iyain tuh maksudnya nggak kurang ajar gitu loh. Didengerin Mama so tau mama iya, gitu loh. gitu. Iya mah, ya Iya, mah. oh, gitu. Mau dijalankan urusan mereka dong, istilahnya Orang tua terserah butuh lo, seperti gitu itu loh. ya. Iya Paling dong. tidak orang tua memang butuh Dihormati. ada kata iya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau yang namanya komunikasi, obrolan batas maksimal obrolan mana kita bisa sharing ke mertua kita. Artinya kalau misalkan ada masalah keluarga, boleh gak sih sebenarnya kita sharing ke mertua? Apalagi kita ngomongin anaknya. Nah, Iya. bisa nggak tuh? Artinya kita punya pemikiran gini, misalkan kita punya pemikiran kayak gini. Mungkin kalau gua ngomong ke emaknya bisa ngasih tahu ke anaknya bisa berubah. Betul. Boleh Kadang-kadang nggak? kan ada keinginan seperti itu ya, Iya, bahwa pastilah, orang itu tua normal. dijadikan jembatan Bener. media Iya. untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin kita sendiri nggak enak mau ngomong sama pasangan kita. Daripada sama sekolah bayar kan? Ya. Tapi kan masalahnya kadang-kadang kalau ngomong sama orang tua, kita nggak tahu orang tua ini bisa objektif atau enggak. Betul, pertama bisa objektif Iya. atau tidak. Kedua,
ada beberapa pasangan yang berpikir bahwa kalau kita cerita ke orang tua kita sama aja, kita membuka aib rumah tangga kita dan sama aja kita berarti belum berhasil karena kita sampai harus ketemu dan ngobrol sama orang tua kita. Iya. Kadangkala ada hal-hal yang bisa kita share, tapi ada juga yang enggak. Iya. Ya Yang kan? sebatas mana dia tanya Iya. tadi Wendy tuh? Atau gini Sebatas deh, yang mana? jangan di-share, yang jangan di-share. Iya. Oh, yang Apa? jangan- Yang nggak boleh di-share Yang sama nggak orang boleh tua kita apa nih? Kalau kataku sih yang tahu jangan enggaknya bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kita Betul. yang tahu ini boleh, ini enggak, ini iya, ini jangan. Kita nggak bisa nyamain sama orang lain. Kalau itu menurut aku betul sih gitu. sekali. Karena kita memang tidak bisa batasannya. Misalnya ada orang tua yang Misalnya ngomongin adalah masalah kasih tahu seksual. apa Iya, nyamain iya, diri. iya. Ini kita akan bikin tema sendiri nanti, bintang tamunya Mbak Dona sama Mbak Ajeng adalah konflik antara mertua dan psikolog. Bukan sama mantu konfliknya. Contoh kasih contoh sih, kasih contoh sih. Misalnya kayak misalnya kita masalah ngomongin seksual soal ya, kita umum. ngomongin masalah seksual kan Iya. nggak bisa juga kan misalnya nih. Oh, Iya, tahu banget. Nggak mungkin dong. Oke, satu masalah seksual, dua masalah duit seksual. boleh nggak diomongin? Masalah duit kadang-kadang kan sebenarnya orang tua juga tahu kan. Kadang-kala orang tua tahu loh. Nggak, tanpa diomongin sebenarnya orang tua bisa Misalnya. membaca. kita ngomongin Iya. yang boleh diomongin aja, yang nggak boleh diomongin tadi Seksual masalah nggak boleh. seksual. Nggak boleh. Terus Seksual. masalah uang boleh dong. Masalah uang Tergantung nggak kali ya. bisa, Kalau tergantung. uang. Oke, yang nggak boleh apa Kita Is? nggak Yang nggak boleh lagi, yang Yang menimbulkan nggak boleh. konflik. Yang menimbulkan konflik biasanya kalau hal itu berkaitan juga dengan orang tuanya. Ya kan kadang-kadang kan nilai-nilainya kan beda. Akhirnya Betul. misalnya kita nggak bisa terima kan akhirnya Udah lah mama enak. diam aja, kata kakak juga mama gini gitu ya. Kali ya mungkin. Udah mulai keluar pelan-pelan. Iya, Intensitas kepastian beda ya. Mulai ya kepancing gitu. Sebentar ya, Enggak ini ya, ada. ambil baik jangan sampai. Dari tadi menantunya di pojokan senyum. Kalau Mama itu emang begitu. Jangan hilangkan ke-amazingan aku. Sebenarnya di benar, belakang benar. nih apa mantunya bilang Enggak, "Duh, Mbak, yang nggak maafin boleh ya, tuh kayak maafin ya, gitu Mama." kan. Iya, iya, iya. Yang Maafin bersangkut ya, Mbak. pautan sama orang tuanya gitu. Mama diam aja deh, jangan ngomong, kata kakak juga mama bawel gini gitu. Karena nggak boleh. Oh, oke. Nanti kita bakal makin lama makin terkuak ya, Iya. seru ya. Apakah Oke. memang mereka seharmonis itu Iya. pemirsa? Tapi sekarang sudah ada seseorang di line telepon. Ini pengen curhat juga. Ada Linda di Tangerang. Selamat pagi. Halo. Kaget. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini teleponannya pakai toa nih ya Mbak. Oke, Iya. langsung aja mau curhat sama siapa? Sama psikolog kita pastinya ya, karena kalau sama kita nggak kelar. Iya, betul. Malah dikomporin. Gini Cipan, gue mau curhat. Kan aku nih baru nikahnya sekitar 4 tahun. Ya kan, nah tapi masalahnya aku tuh belum punya anak gitu. Nah terus karena apa sih namanya, suamiku kan semata wayang tuh, kebetulan ibu mertua juga tinggal sendiri, jadi akhirnya ya gitu aku terpaksa tinggal di rumah mertua gitu, meskipun sebenarnya aku juga udah ngomong yaudah kalau misalnya emang kita belum sanggup beli rumah sendiri yang ngontrak kayak apa kayak gitu, asal jangan tinggal sama mertua gitu. Sebenarnya sih nggak masalah juga, cuma apa ya, kayaknya kan nggak punya privasi sendiri gitu loh kalau ibu mertua tuh ada di rumah gitu. Nah terus sebenarnya mertuaku tuh orangnya baik banget gitu, cuma saking baiknya Cuma jadi kayak apa ya, kayak semua tuh diatur gitu loh. Jadi kayak sarapan aja suami tau udah disediain, baju tau udah disetrikain gitu. Bukannya itu enak meringankan tugas kamu, udah dikerjain semua sama mertua. Ya emang sih enak, awalnya sih enak memang, makanya kebetulan juga aku kerja gitu kan. Cuma kayak aku tuh kayak gak ada gunanya gitu, jadi kayak Ini emosi nih ya, nggak bisa mendengarkan emosi jiwa. iya makanya aku bener-bener aku aja Maaf Sebenarnya dimarahin kali sama mama. Maaf Mbak Linda. Ini si mama tuh malah yang Iya, Mbak Linda. Mbak Linda, gitu. Mbak Linda maaf, ini saya sepertinya mendengarkan kata-kata yang penuh nada ketakutan. Anda takut kalau suami Anda direbut ibunya sendiri mungkin? gitu ya ampun. Ya kita kurang lebih Mbak Linda, kita kurang lebih udah bisa membaca situasinya seperti apa. Betul. Ini ngomong-ngomong Mbak Linda curhat nggak ada mertuanya di rumah nih, diomongin. Enggak lah. kayaknya di kantor nih. Tapi Di kantor pasti. oke. Oke, boleh sebutin nama mertuanya siapa, kita kirim salam. Nggak perlu kirim saran.
Mertuanya justru yang nyuruh telepon. Oke, terima kasih. Langsung, Iya, udah. terima kasih ya. Terima Ya, kasih. thank you Mbak Linda ya, hati-hati di jalan. Pokoknya udah kebaca lah ya situasinya ya. Anak suaminya anak semata wayang, tinggal bareng sama ibunya, 4 tahun belum punya anak. Semuanya ibunya- baik banget, Mertuanya semua baik banget, diurus, semua pakai diurus. ngatur. Ngatur ya. Gimana? Oke. Dari sudut pandang psikolog dulu, baru dari sudut pandang mertua. Iya. Mertua kayaknya udah gak sabar. Mantu juga. Mantu boleh. Mantu boleh. Sabar ya ibu mertua. Oke. Silakan kakak mertua. Bentar dulu ya. Dari sisi laki-laki yang rumah ngontrak Pasti kan, nanti. kan ya. Nanti saya akan buka kamu. Iya. Sekarang dari kakak tertua, silakan. Silakan ya. Oke, dari sisi profesional dulu sebagai Profesional seorang Iya. psikolog. Sebetulnya ketika akan menikah harusnya sudah diomongin kan mengenai nanti akan tinggal dengan ibu mertua. Kadang-kadang kan waktu mau menikah saking senangnya, iya nggak Sampai apa-apa, lupa aduh ya. senang, ya udah deh Euforia nggak ya. apa-apa gitu. Lupa bahwa semua pengambilan keputusan akan ada resikonya. Oke, tapi kan enak-enaknya. ini kan udah kejadian nih. Udah Ya. kejadian Udah tinggal ya. bareng. Yes. Gimana nih caranya nih? Apakah memang itu kuncinya? Harus ngomong Ya. ke mertuanya? Harusnya memang komunikasi dijalin dengan lebih baik. Termasuk misalnya nih, kan kecemasan bahwa aduh nih belum punya anak nih, padahal mertuanya mungkin kepengen segera menimang cucu. Tentunya komunikasi kan, misalnya apa yang sudah dilakukan selama ini. Apakah misalnya sudah pernah periksa ke dokter. Jadi terbuka sama mertua bahwa apa sih yang sudah Kayaknya dijalankan. kita kalau dengerin teorinya gampang ya. Nah, cuman susah kan ya ternyata ya. susah. Caranya tentunya dengan pendekatannya harus dari misalnya nih mertua kita senengnya apa sih gitu. Jadi ketika dia melakukan kegiatan itu kita ikutin sama-sama gitu. Karena misalnya mertuanya suka masak nih, kan tadi katanya nyiapin semuanya udah disiapin Iya, kan. iya. Mungkin termasuk masak. Ya kan, ya udah sambil masak mah aku boleh bantuin nggak? Sambil cerita aja, jadi kayak ceritanya tuh Oke, mengalir. Jadi masuk dari kegiatan yang dia suka dulu biar. Yes. Kenapa Bapak? Enggak, Kenapa? kita ada tetangga baru ya. Kenapa? Orang belum selesai ngomong udah ada yang kan jadi yang lain pada ikutan tepuk Ini tangan. tiap kali tepuk tangan berbunyi itu artinya mereka mendapatkan pencerahan. Oh iya. Dan sudah menangkap apa yang dimaksud gitu. Itu kan tetangga baru. Iya, oke, Tadi kan sorry. itu kan contoh real, misalnya mamanya ternyata sukanya gali lubang, kita sambil ikutan gali lubang sambil ngomong gitu Iya. kan. Walaupun tetap ada ketakutan bahwa ketika kita ngomong sama mertua kita, ya ketersinggungan pasti ada. Atau Iya. mendingan kita menggunakan anaknya sebagai media. Setuju nggak sebagai mertua? Kalau memang ternyata dari menantu dulu, jangan Tadi mertua katanya dulu. mertua dulu. Udah gagal. Tahan ibu, udah mulai meningkat 20%. Oke silakan. Kalau misalnya ada sikap dari mertua yang memang kita tidak nyaman, daripada kita langsung frontal, apakah kita menggunakan anaknya sebagai media? Tolong dong bilangin mama kamu gini. Kamu lebih setuju cara yang mana? Aku sih sama Ricky nggak pernah pakai cara seperti itu gitu. Balik lagi kita selalu komunikasi gitu. Kalau misalkan Jadi kamu semua di ini langsung. sendiri. kayak misalkan ada kalau sekarang sama mama tuh suka beda pendapat, bukan beda pendapat ya, maksudnya Udah ngasih langsung diganti masukannya. loh, bukan beda pendapat ya, Mak? Iya, maksudnya Kata pertama jujur. dalam ngurus anak gitu, misalnya Itu dalam wajar, ngurus itu cucu aku. wajar banget Iya, terjadi, kayak misalkan buat aku nggak usah, mam jangan kasih air putih, kata mama nggak apa-apa kok kasih air putih gitu. Ngapain juga aku ngomong sama Ricky, sayang bilangin dong ke mama, aku nggak mau kasih anakku air putih. Solusinya gimana jadi menurut Bilang kamu? sama mama, mam jangan mam, kata dokternya jangan. Terus pas aku ke dokter, aku ajak mama biar dokternya menjelaskan bahwa memang tidak good. usah pakai air Iya, putih gitu, betul. bahwa ya udah asi Betul. eksklusif itu 6 bulan itu, dan mama juga oh iya Oke. benar gitu, bahwa ternyata mama aku bukannya so tahu, aku mendapatkan informasi itu dari orang yang Jadi profesional mama mertuanya gitu. atau ibunya sendiri digotong, karena mungkin kalau yang ngomong pihak ketiga yang memang profesional, orang tua lebih yang kayak oh Iya. gitu. Jadi psikolog aja Mbak yang ngomong. Iya. Iya. Nggak bayar ya. Iya. Apalagi sekolahnya teman. Iya. Tapi kan juga ada kecenderungan bisa aja dong Mbak, kalau misalkan kita udah ngasih tau kayak gitu, kita bawa ke dokternya tes. Oke, dengerin pada saat itu. Besok-besok akhirnya ada sisi kewanitaan mertuanya yang merasa besok-besok Lu gua tuh maksa nggak banget ngasih tau." mertuanya jadi antagonis. Iya. Lu tuh kenapa sih? Lu maksa banget sih mertuanya jadi antagonis. Saya hanya coba menuangkan sedikit fakta tentang dunia nyata. Maaf, ibu ini kenapa sedikit emosi ya? Ada apa sebenarnya? Susah banget, saya nggak ada apa-apa kayak ada masalah yang tertahan. Sepertinya hubungan mereka tidak begitu harmonis. Betul. Kita lihat apakah harmonisnya mereka gimmick atau bukan. Udah mulai 30% ya, udah mulai naik ya. Nanti kita bakal balik lagi, tapi seperti biasa ya, Akang Wendy punya foto lagi katanya Akang Wendy. Ada nih kata-katanya, tolong camkan baik-baik lagi. Tuhan itu tidak pernah menilai seseorang dari hartanya,
Tapi calon mertua iya. Terus aku mesti gimana? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasan bahas ini. Luar biasa. Ini pembicaraan ketika banget. iklan itu seru banget. Seru beneran. banget. Tadi lu kayak dejavu loh. Kenapa? Kayak pernah ngalamin hal ini loh. Berkali-kali kalau saya udah ngalamin kayak begini berkali-kali. Jadi buat pemirsa Basa-Basi yang baru aja bergabung, kita tuh lagi ngobrolin soal mertua menantu. Kalau menurut Mbak Ajeng, dari 100% hubungan mertua dan menantu, 70% itu biasanya ada konflik. Dan itu wajar. Itu adalah sesuatu yang wajar. Menjadi tidak wajar kalau memang kita tidak bisa memecahkan konfliknya dan akhirnya menjadi perang dingin. Betul. Karena kecenderungannya ngomonginnya di belakang. Iya kan? Daripada ngomongin di depan. Nah, buat kamu yang pengen curhat, pengen nanya, silakan langsung saja, tenang, nama disamarkan, nama mertua nggak usah disebut. Langsung aja nomor teleponnya di bawah ini. Oke. Oke. Nah, sekarang ini sekarang kita kan tadi gini Wendy, dibilang kan komunikasi. Sebenarnya memang secara teori itu, tapi kan prakteknya tidak mudah. Tidak mudah memang. Gimana kalau ternyata kita ngomongin kasus terburuk, hubungannya udah memburuk, emang udah nggak bisa, emang chemistry-nya nggak dapat, bisa Iya, jadi kan? Bisa. Terus apa yang harus dilakukan? Sedangkan si anak juga pengen istrinya atau suaminya bisa deket. Iya. Ini jangan-jangan yang nelfon keluarga lu juga lagi nih. Ini mertua lu nih Atau kayaknya. juga mertua yang Melinda yang tadi. Nah, feeling gua jangan Mertuanya nih Linda. mertuanya Linda yang telepon nih. Kan tadi menantunya. Iya. Nah, sekarang pasti mertuanya. Nah, emang begitu. Kok kan jadi begitu. repot banget sih cara Kita gue lihat. kayaknya. Siapa nih? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, Halo. halo. Ini suaminya Linda. Iya, apakah betul kamu suaminya Linda? Halo. Halo. Iya, halo selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oh, ini orang cowok ini dari Mau nadanya. klarifikasi. Ini siapa Denny ya? dari Solo. Oh, Denny dari Solo. Denny. Iya. Mau nanya apa? Baru kali ini laki-laki juga telepon. Oke, kamu mau curhat apa sayang? Iki mertuaku itu sama anaknya suka jalan-jalan bareng belanja. Terus saya ditinggal di rumah. Gak boleh diketawain. Ini masalah. Sebentar Ibu. Mertua sama istri sering jalan-jalan bareng. Saya ditinggal di rumah. Terus dia tinggal Iya, di iya. Terus kamu ditinggal. Terus Mas ditinggal di rumah. Nah, terus Saya tinggal di rumah, saya ngerjain tugas-tugas rumah. Iya. Terus istri saya sama ibu saya juga suka jalan-jalan bareng. Kenapa? Istri saya sama ibu saya suka jalan-jalan bareng juga. Bagus Ke mall, jalan-jalan. Ya bagus dong, berarti Saya akrab tinggal kan di rumah hubungannya. terus loh. Oh, pengennya Ini balance. kerja loh, capek loh. Oh iya, oke Mbak. Mas Denny saya boleh tanya gak? Kapan Mas Denny mulai bikin bakso pakai borak? Bahasanya agak-agak. Bahasanya agak-agak nggak jelas. Kayak si Ini mawar-mawar karena dia itu. lagi menahan nangis. Iya, menahan. Oke, sebentar. Mas Denny, jadi intinya pokoknya mertua sama mamahnya Mas Denny sendiri berarti ya pergi sama istrinya. Di Iya, mall. sering banget pergi, saya ditinggal-tinggal terus. Udah gitu kalau saya melihat istri saya marah itu ya, mukanya nyebelin. Saya tuh pengen marah tapi nggak bisa ngeliat mukanya Semua nyebelin. orang kalau marah Saya nyebelin, Mas. Oke, Ya, jadi gimana ya? yang pengen Mas lakukan adalah gimana caranya supaya mukanya itu nggak nyebelin. itu Pak, lu kan Loh, sebentar. Waktu Mas Denny nikahin istrinya, mukanya muka baru apa second, Mas? gimana? Jadi pertanyaannya pokoknya gimana Gimana sih? caranya kalau Sekarang dia komplain mertua sama istrinya sering jalan bareng. Mamanya sama istrinya sering jalan bareng. Terus juga sering komplain kalau misalkan istrinya kalau marah mukanya nyebelin. Terus dia ditinggal di rumah suruh ngepel, Sendiri. setrika gitu-gitu. Oh, suruh ngepel suruh setrika. Iya, suruh iniin rumah ya tadi ya bilangnya. Kasihan amat Mas Denny. Aduh. Oke, Dia makanya Mas Denny. Nih, Wendy, lu kapan jalan-jalan ke mall? kenapa Besok emang? hari Minggu. Iya. kenapa emang? Denny, kamu ikut sama Wendy jalan-jalan dulu. Ayo nak sama aku. Oke. Semua kalau sama Wensi kumisan. Ya intinya adalah dia udah merasa kesel. Kamu udah pernah coba ngomong ke mama kamu nggak? Aku ini suami bukan asisten rumah tangga. Belum, aku orangnya takut. Kamu takut? Kayaknya dia suami-suami takut istri gitu Oh, deh tipenya. Kak istri,
Ke istri udah pernah ngomong? Belum. Oh sebentar, Bapak bisa ngomong nggak sih Pak? Denny ngomong. Nggak, artinya mestinya kan laki-laki biar bagaimanapun kalau nggak bisa ngomong sama mamanya, ngomong ke istrinya. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa ngomong terus Kalau gimana? kejadiannya sama lu berani nggak ngomong sama istri lu? Berani. Sama mertua lu? Berani. Keren. Saya orangnya Pulang tenang. ada pintu. Pulang aja. sebentar. Orang nggak ada pintu rumah gue. Sebentar. Pernah coba ngomong. Belum. Takut. Makanya Pernah. pengen kita cari. Pernah. Tapi Tapi mukanya masih nyebelin. Mukane sopo Mas? Kenapa? Mukane sopo sing nyebelin? Oke, istriku. Istrimu. oke, coba misalnya nih, kita pengen tahu cara Mas ngomong gimana. Misalkan aku istri, Mas waktu itu ngomongnya gimana? Udah deh Ayah, ya, kalau Mas kamu kita. marah jangan nyebelin. Kamu kemana? Jadi- Ayah, kalau kamu marah jangan nyebelin kayak gitu dong. Kayak dijawab, namanya juga orang marah. Gimana sih? Hah? Gimana? Oke, baik Mas Denny, terima kasih ya Mas Denny ya. Karena semakin panjang kita ngobrol, kita semakin bingung nampaknya ya. Tapi intinya kita udah tahu permasalahannya. Iya. Tar dulu. Mas Den, Yo, udah aman masalahnya? belum. Dia orang belum dipecahin, belum dijawab. Enggak, gini aja Mas, kalau misalkan masalahnya belum terselesaikan di sini, Mas Den bisa telepon ke acara lain yang mungkin bisa memberikan solusi lebih baik. Lu jangan gitu dong. Tahan dulu ya Mas Den, jangan ditutup ya. Jangan ditutup. Nih, kita tanya dari sisi misalkan ini mertuanya, ini misalkan istri. Ini berarti posisinya Ricky nih. Nih misalkan posisinya Ricky. Kamu Ricky ya? Enggak. Misalnya nih Ricky, malah pergi terus berdua ke mall. Terus malah anaknya sendiri yang disuruh beresin rumah. Nah kalau ya aku Ricky mah nggak nggak pernah beres-beres rumah, enak aja berarti nggak pernah dia nggak pernah beres-beres rumah. Mungkin maksudnya dia kerja mulu gitu kali, atau apa? Anda. Iya, kerja mulu. karena Oh, kita kerja nggak mulu tuh kita kan. nggak ngalamin Kerja mulu tuh bukan kita ngepel, tidak dia mengalami kerja. apa yang dialami oleh Mas Denny Iya. ya kan. Tapi kalau menurut aku boleh kasih masukan, ikhlas aja lah Mas, rumah-rumah sendiri bes-bes aja sendiri ya kan. Nanti besok-besok Mas Denny Itu sama telepon mertua banget yang ya, dibilang cowok sama ngajakin mertua. pergi, yuk Pak kita ngopi gitu. Gini. Mungkin bebannya Mas Denny adalah gini ya, kita ngomongin secara Mungkin maksudnya orang bukan awam kerja, aja. Bukan ngepel itu kali, maksudnya kerja. Artinya gini. Suaminya kerja. istrinya shop. Bener. Gini, Work kalau sekali. kerja, kalau suami kerja yang ngabisin istri Iya. sendiri kan juga mungkin kadang-kadang udah ada beban. Nah ini barengan. Oke. Ibu sendiri sama istri. Iya. Baik, Mas Denny. Iya. Apakah istri dan mertua Anda dekat dengan Anda sekarang? Lagi pergi. Lagi pergi kemana sih? Gak tahu, saya bangun udah nggak ada di rumah. Oh, dibangun lagi udah nggak ada di rumah. Ciri-ciri Luar biasa nih ibu sama istrinya. Kamu biasa manggil istri kamu apa? Saya, kalau Manggilnya- nggak love. Kalau Kalau enggak enggak, love. Sayang kalau Saya nggak kalau love. nggak love, kalau nggak whiny. Mau aja bahasa. Emang ciri-ciri istri kamu kayak apa sih orangnya? Saya pengennya sih kayak Herfiza. Dan ibu saya Kenapa pengen nih? kayak Siti Kenapa nih Pada. berdua? Bang pulang yuk. Siapa? Coba siapa? Mau Kalau kemana? ibu saya pengen kayak Siti Pada. Mana dia yang nggak pulang hari ini? Gue jadi curhat, jadi curhat rumah tangga. Gue jadi curhat rumah tangga. Kenapa? Karena sebenarnya ini bukan Denny, tapi ini adalah Ricky Harun. Halo. Mas, nasib lu, Iya. lu sendiri beresin. Tuh, malu sendiri ngomong gitu. Emang kamu pernah ngepel? Nggak mungkin maksudnya kerja tuh kerja, dia syuting terus, kita jalan-jalan. Ya udah itu resiko masa lalu derita. Tuh kan. Bener kan? Nggak jadi kagum. Gua nggak jadi kagum. Batal ya. Tuh kan? Batal kagum. Panda, Siti Ya. Panda. Denger kan? Dengar. Halo? Ya itu tuh jawaban mama, denger kan? Dia curhat. Ricky. Nggak gini Ricky, dengerin papa ya. Papa juga. Tapi Ricky, Iya. satu, lo harus bersyukur karena lo tidak mengalami apa yang dialami sama 70% orang lainnya, yaitu Ya. harus menjadi penengah antara konflik mertua sama menantu. Tapi Amin. emang mereka tuh hubungannya sedekat itu ya? Dekat. Mas, Banget. yang dekatnya kadang suka lupa sama suami kalau di itu dia. Mungkin ketakutannya Ricky adalah selama mereka berdua bisa belanja bareng, shopping bareng, semuanya aman sejahtera. Ketakutannya adalah ketika tidak bisa shopping bareng, mulai terjadi konflik.
Oke. Betul begitu, Ricky? Iya, enggak sih sebenarnya. Terserah aja kok. Kenapa, Dek? Kenapa kayak Deddy Corbuzier lu mau sulap? Bukan, udah gini. Papa cuma bisa bilang kamu harus sabar. Oke. Intinya bersyukur Nah. sama Tuh, kalau ibu dari suami bisa tuh. dekat, Benar. bisa menjalin hubungan yang baik. Jadi kan Asik. suami tenang-tenang aja kalau kerja. Oh, Nah, Latin, itu dia keren. tenang-tenang sebenarnya. Iya, ya udah kalau gitu Ricky. Tenang, soalnya kalau Selamat nggak- syuting lagi, cari uang yang banyak buat Iya. belanja ibu kamu sama istri kamu Iya, ya. berarti Ricky, ibu sama thank Visa you. bener kan? Amin. 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 Ternyata yang diomongin mereka. Oh gitu ternyata. Amin belakangnya itu kerasa getir gitu. Yaudah nanti kita bakal balik lagi. Ini setelah ini pemirsa kita punya tips bagaimana kalau ternyata udah terjadi konflik, udah terjadi berantem supaya hubungan mertua sama menantu minimal ada jarak aman, harmonis seperti itu. Jangan kemana-mana, tapi sekarang seperti biasa. Wendy silahkan. Sayangi mertua kalian lah, pokoknya apapun terjadi ngobrolin. Karena apa? Karena bagaimanapun juga mertua telah membesarkan pasangan yang kita impikan. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahasan Bahas ini. Jadi pemirsa, intinya adalah komunikasi. Berarti dari baik pihak mertua maupun menantu udah harus dirubah mindsetnya kalau memang udah harus siap ketika menerima pujian ataupun kritikan. Iya. Gimana kalau ternyata misalnya gini, boleh nggak untuk mengatasi supaya nggak terjadi konflik, misalnya antara suami istri, misalkan aku mau Wendy suami istri. Iya. Kalau memang kita tidak ada yang tidak setuju dengan sikap orang tua masing-masing, kita komunikasikan. Nggak apa-apa. Kita dulu serius. ngobrolin. Kita obrolin, Iya. misalkan aku sebenarnya nggak cocok nih sama mama kamu gini, itu nggak apa-apa sebenarnya. Sebetulnya nggak apa-apa. Tapi yang harus dibuka adalah mindset bahwa ketika kita tekanin dari awal. Kita ngomong buat kebaikan kita berdua ya. Betul. Artinya jangan sampai Itu terjadi rasa ketersinggungan ya Kok Mbak. lu ngomongin nyokap gue sih? Ah. Nah, Berarti dua-duanya pikirannya harus terbuka. Iya. itu sih Loh, benar. harus saling menerima juga. Apalagi kalau sebelumnya pasangan juga sudah mengkomunikasikan misalnya, ini mamaku tuh orangnya kayak begini loh. Jadi kan pasangan juga sudah lebih siap. Oh oke, mama tuh kadang-kadang bawel nih kalau masalah begini. Kamu nanti kalau misalnya dibawelin, nanti Kamu siap sabar-sabar ya, aja kamu ya. yang sabar aja. Oke, itu harus Itu dikomunikasikan kan enak ya. kan? Jadi buat pasangan juga enak karena dia kan belum tentu tahu sebenarnya si Betul. mami ini kayak apa sih gitu. Kalau ternyata kondisinya benar-benar udah nggak bisa disatuin, chemistry-nya nggak dapet nih antara mertua dan menantu. Iya. Itu apakah tetap harus dipaksain sampai nanti akhir hayat atau memang sebaiknya jaga jarak aman? Sebetulnya akan lebih baik jaga jarak aman. Nggak apa-apa juga, karena kan kita dalam berhubungan sesama manusia tentu ada yang kadang-kadang chemistry-nya ada juga yang nggak dapet. Atau Nggak mungkin apa-apa kali juga. silaturahminya dipending dulu untuk sesaat ya. Iya. Katanya boleh gitu. Tapi Di Al-Quran pun ada katanya boleh di saat dulu sampai hatinya tenang nanti silaturahmi lagi. Disambung katanya lagi. Katanya ada yang begitu. Atau misalnya tadinya setiap hari ke rumah, kemudian agak Dikurangi. sedikit, seminggu sekali, sehingga friksinya Biar kangen berkurang. banget Iya ya kan, menantu kalau ya. kangen kan akhirnya malah ketemu tuh lagi seneng ya. Iya benar Bener banget ya. Aduh, ini kayak kangen sekali deh. Ini kayaknya kalau acaranya 2 jam kebuka nih sebenarnya hubungan mereka gimana Ini ya, udah mulai Wen, ya? 40%. Ah, Tapi yang pasti memang bener kali ya. Yang namanya pernikahan itu bukan cuma 2 orang, Iya. tapi Iya. 2 keluarga. Betul sekali. Nah, berarti Oke, harus sayang tuh. betul. Iya. Jadi intinya ada, kamu kenapa? doang ya, emang kenyataannya begitu ya, Tuh. realita ya. Ini tuh memang kompor mereka berdua kita ini kayak Biarin aja, biarin aja siapa tahu Kita gimana dikit? Nggak Kenapa apa-apa. nih? Kenapa nih? Kita Iya, kenapa dia- dikit? kalau rating kan kita juga kan. Oh, iya, berkat benar. kita, berkat kita. Mereka mah kompor. Iya, Kita iya. caranya kompor. Enggak, tapi ternyata mereka memang harmonis pemirsa. Dan ingat ketika satu hubungan terjadi sedikit konflik itu adalah hal yang wajar. Wajar. Sama seperti tadi Nana bilang, itu adalah sebuah proses ketika Anda menikmati maka Anda tidak melihat itu sebagai satu masalah yang besar. Betul sekali, Seperti itu. pinter Mbak Wanda. Konten 100 ya. Cici namanya juga nenek. Udah kita pamit ya, ketemu lagi besok. Bye-bye.